Halo, kami dari sebuah. itu dia. Nah, tapi kenapa ini? Kenapa kita beda tempatnya nih? Hari ini tiba-tiba beda ya? Ada apa ini kira-kira? Kenalan dulu toh. Betul. Kembali lagi sama dia, Andra. saya Gun di sebuah berita. Nah, soal judulnya ini sebuah berita. Sebuah berita. Oke, sebuah berita. Kita lagi di half trip. Haf itu kayak orang bilang kalau tuh capek gitu. Haf. Yes, toh. Itu kah filosofinya? Iya lagi. Mengeluh. Tapi jadi. Nah, kita ini di tempat lain, tidak kayak biasanya, tidak di studionya kita, karena kita lagi di sini di half trip. Lagi jalan-jalan di sini lah. Jalan-jalan. Sekaligus bikin kita dorang tawarkan proposal ke kita kan, kita terima karena sebelum kita bahas berita, kalau mau bubble trip bisa ke sini di Jalan Pipit, depannya futsal. Depan lapangan futsal. Ya, di sampingnya warung kopi Pipit. Nah, itu dia. Keren bareng. Kayak yang ada di sini Star Wars. Nah, itu dia. Bongkar barunya setiap hari apa? Minggu. Setiap hari Minggu bongkar barunya. Oke. Sip. Nah, kalau lanjut. begitu kita langsung masuk ke berita pertama. Itu dia. Berita pertama itu kita bahas soal agak lain lagi. Kalau kita sempat bahas agak lain toh. Iya. Kita bahas kalau agak lain sudah tembus di 6 juta kemarin. Kemarin. Itu yang mana itu 2 minggu lalu per hari ini tag. Dan hari ini mereka sampai di 9 juta. Anjir. Gila. Dan bakal tayang di Amerika. Iya sih. Di Amerika dan tayang terbatas ya. Terbatas. Walaupun dibilang tayang terbatas, tapi tetap di Amerika. Kalau jadi portofolio di Amerika ini ya. Iya sih. Buat film Indonesia. Itunya juga. Ini film Indonesia. Kayak kayak film-film ada track kayak film kayak Laskar Pelangi kayak gitu. Maksudku dia bayangkan sampai hari ini dia masih tayang sudah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih 2 minggu, gila sih masih tayang di bioskop film Indonesia. Itu juga keren. Yang gilanya sih dia bisa tayang 1 bulan lebih. Di mana ini film nasional lah, film Indonesia, bukan yang kayak ini kita ya underestimate kan sih. Cuma bukan, tapi memang ini baru bagi kita. Ajaib serasa. Iya. Memang seperti judul filmnya agak lain. Menurutmu kenapa ini film bisa semeledak ini? Apa poin utamanya yang bisa bikin orang sebegini? Selain tentu saja karena 4 sejoli ini toh. Yang pasti didukung. Serasa dorang ini awalnya itu yang bisa bikin ramai sekali itu pasti penonton awalnya. Serasa pasti orang-orang Medan tentunya toh. Orang-orang yang penonton yang fanatik, terus juga yang bikin ramai di awal itu pasti orang Medan. Terus mungkin serasa promosinya tidak main-main sih. Dorang bahkan sampai main di beberapa podcast, tapi menurutku main di beberapa podcast itu tidak juga promosi menurutku. Kayak karena itu dorang main di tiap podcast pas penjualannya sudah mulai 1 juta 2 juta begitu ya, baru main-main ke podcast. Jadi yang dibahas di podcast itu juga sampai bisa rame begitu, itu yang dibahas di podcast. Dan kenapa ya kalau ini juga dia komedinya tidak tanggung-tanggung sih kalau bisa dibilang. Soalnya kan ini yang penulisannya yang menulis ini kan yang mana juga isinya komika semua ya. Dorang sudah terbiasa lah sama hal-hal komedi dan itu komedi tidak basi, walaupun itu kayak komedi orang Sunda. Komedi yang sudah lama tapi masih jadi fresh di film ini gitu. Itu juga film yang seluruh jajarannya itu komika loh, dari produser, sutradara, tapi bisa serami ini. Orang tidak pansos sama aktor siapapun. Tidak kayak tidak pakai nama besar untuk jadi
mukanya di Iya. poster utamanya Ah. dorang, dia cuma pakai 4 youtuber, 4 komika yang dari Medan, yang begitu begitulah, kayak keren, Iya. keren sekali. Kita lanjut ke Exuma. Nah, Exuma lagi kita update, kan minggu lalu kita juga bahas soal Exuma sudah 6.000, Iya, 600.000 600.000 yang dia mendekati per side. sudah mau mendekati Parasite, dan per hari ini kita tag sudah 2 kali lebihnya dari Parasite, yang mana sudah 2 juta. 2 juta penonton Itu di pun Indonesia. hanya di Indonesia. belum di luar anunya, di luar negerinya. Gila sih, karena memang mungkin ya saya sebagai salah satu penggemar film Korea. Kau sudah nonton? Belum. Ya, sebagai penggemar film Korea. Nah, ini agak ya bukan jarang sih sebenarnya film Korea bahas soal dukun-dukun dan ini. Cuma sejauh ini kita taunya Korea itu cinta-cinta, ini ya. itu dan Drama. Ya. By the way, kau tahu kenapa di Korea banyak film cinta-cinta? Kenapa? Karena di sana angka perceraian tinggi. Nah, ya. itu ilmu Info lagi. Trivia. Kau tahu Exuma ini kemarin saya baca di berita kalau ada kecemburuannya warga Korea sama warga Indonesia. Karena dibilang di salah satu teater, saya tahu selalu nama teaternya di Indonesia itu, kalau nonton di situ penontonnya dapat PC. Kau tahu PC apa? Picture photocard dari pemainnya itu. Bukan pemainnya, scene-nya. Scene-nya. Beberapa scene dari filmnya itu dibagikan ke penontonnya, dan itu keren. Warga Korea iri sama Warga penonton Korea Indonesia. tidak dapat di sana. Keren. XX1 atau Selalu kayaknya XX1 atau 21 atau CGV atau kayaknya Cine kayaknya. Selalu Cinepolis. Iya, kayaknya itu. Selalu juga. Dan masih tayang. Nah, boleh kayaknya. Kalau mau nonton Exuma harus nonton 3 film sebelumnya. Yang pertama ada di Admiral. Untuk mengetahui siapa jenderal Jepang yang ada di film Exuma. Nah, pengenalan karakter jenderal itu ada di situ. Developmentnya dari situ supaya tidak langsung ini siapa, kenapa dia. Yang kedua ada The Tale of Nine. Yang The Tale of Nine ini dia bahas soal jenderal Jepang tadi. Jadi siluman pasak besi. Betul? Iya, masuk akal. Siluman pasak besi. Karena dia di sana itu spoiler sedikit. Dia itu di sana itu sebagai siluman pasak besi. Itu di dia. Exuma. Nah, dia development dari sini. Selanjutnya ada Swaha. Maaf kalau salah sebut. Swaha. Ini kayak bahasa tidak sih, kayak Hinduisme, Buddhisme kayak gitu. Bunyinya gitu ya. Swaha the Six Finger. Nah, ini bahas soal kenapa biksunya itu bisa berumur panjang. Biksunya bisa berumur panjang dan menariknya sutradaranya film Exuma itu sama dengan film The Six Finger ini. Gitu. Berarti mungkin kalau ini lanjutannya bisa jadi. Saya baru tahu. Pasang besi itu. Jadi biksu. Saya sudah nonton tapi saya tahu fakta itu. Itu dia. Jadi baru tahu. Ternyata ada harus nonton 3. Atau tidak, kalau mau nonton dulu 3 itu, habis itu nonton ulang ini bisa apa juga. Selanjutnya kita bahas soal anime. Walaupun lagi. Ini kita tidak sama Akbar lagi bahas anime. Hari ini Akbar libur dulu dia bilang. Dia lagi sibuk katanya. Iya, lagi jaga toko. Oke. Ada anime sekarang. Nah, kita itu anime. Hari ini kita kasih rekomendasi saja. Rekomendasi itu anime yang memiliki plot dan villain terbaik sepanjang masa. Plot soal villain. Plot sama villainnya. Plot dan villain atau penjahat yang terbaik sepanjang masa. Karakter antagonis lah yang tidak sejalan dengan pemeran utama atau protagonis. Anime ini rilis itu tahun 2004. Anjir, sudah lama sekali itu. Belum TK kita sih. Belum TK. 2004 dan sudah tamat tentunya, sudah lama. Ditamat di 74 episode. Hanya 1 season. Film anime lama tapi masih terbaik sampai sekarang. Berarti belum ada anime yang bisa sekeren ini villain dan plotnya lah. Judulnya
Monster tadi. Judulnya Monster. Oke, selanjutnya kita bahas soal film agak dulu ini. Film itu? yang kartun-kartun juga ini menemani masa kecilnya kita lah. Film Winnie the Pooh. Kau pernah nonton Winnie the Pooh? Yang ada tigres itu yang warna pink. Ada yang dia mengantuk terus. Ada teori konspirasinya katanya tigres itu basabu-sabu. makanya dia loyal. Cerita tentang tapi kalau karakter yang memakai sabun. Kalau tahu, tapi kalau basabu-sabu harusnya dia kuat tuh. Tapi Atau mungkin sudah tuh pakai apa kayak suntik. jadi Pokoknya dia pakai narkoba dia lah. teler terus tuh. Dia lembes. Winnie the Pooh. Saya tidak pernah nonton yang kayak full gitu, tidak pernah. Mungkin kalau sekilas pernah. Dia beruang yang warna kuning kan, terus pakai baju merah. Iya. Ada gambar dulu, ada gambar tersebar. Sebenarnya dulu Winnie the Pooh itu bajunya satu dengan celana. Tapi dia potong celananya, dia kasih ke Mickey Mouse. Mickey Mouse sudah pakai baju, cuma pakai celana. Jadi celana yang di Mickey Mouse itu bajunya Winnie the Pooh sebenarnya. Dan bajunya Winnie the Pooh makanya cuma pakai baju. Ada lalu di Facebook. Ada apa ini dengan Winnie the Pooh? By the way, Winnie the Pooh ini dia mau buat universe sendiri, tapi versi horor. Nah, film masa kecil anak-anak dibikin versi horornya. Ini antara lain film-filmnya ada Winnie the Pooh, Winnie the Pooh Blood and Honey, ada Bambi the Raccoon. Terus bukan Reckoning apa? Ada Bambi, ada Neverland, Peter Pan, Neverland Nightmare. Peter Pan jadi horor gimana ya? Baru judulnya juga kayak Nightmare, Blood and Honey, ada Pinocchio Unstrung, ada Poohniverse, Monster Assemble. Ini antara ini parodika atau bagaimana, cuma tapi sumbernya dari kincir.com yang kincir.com. Saya rasa valid sih karena beberapa media juga ada yang beritakan. Apa yang buat kepikiran film anak-anak dibuat jadi horor terus dibikin satu universe itu. Saya penasaran sih bagaimana filmnya nanti. Menarik untuk kita tunggu. Betul. Sama kayaknya ini Marvel Effect tidak sih? Marvel Effect. Karena kan universe ini bertemu baru ini. Sama menurutku ini kurang lebih sama dengan Brightburn. Kata Brightburn. Itu yang Superman jahat. Iya, tahu. Itu kan katanya mau ada versi universe-nya juga. Superhero tapi versi jahatnya. Superhero DC malah. Spesifik superhero DC menurutku. Karena terakhirnya itu dikasih lihat juga berita. The Flash ada. The Flash. Dia tidak menyebut The Flash tapi dia ada sebut manusia tercepat, terus ada manusia ikan. Gila sih. Itu. Tapi sudah tahu sampai sekarang belum ada lagi beritanya. Itu sudah jelas foreshadowing ke. Tunggu sebelum kita lanjut dulu, kita ada pesan, ada iklan yang mau lewat ini. Nah, kita kembali lagi. Keren kita soal iklan sekarang ya. Siapa tahu ada yang mau pesan iklan lagi. Kita lanjut buat berita. Nah, berita selanjutnya itu dari film yang ramai sekali tahun 2018 yang bercerita tentang seluruh orang dunia itu terpaku sama gadget. Dan gadget itu virtual reality. Judulnya Ready Player One. Itu film yang keren sekali sih. Sekaligus itu serasa visioner sekali sampai sekarang, dan sekarang sudah muncul gadgetnya Apple kan? Vision Pro. Nah, karena dulu kita masih kayak tidak mungkin sih kita kayak gini, maksudnya masih jauh lah kalau misalnya kayak gitu. Cuma sekarang sudah ada alatnya. Keren. Nah, ada apa dengan Ready Player One itu? Nah, Ready Player One kabarnya akan masuk produksi untuk sequel yang kedua. Dengan judul Ready Player 2. Kan yang pertama itu terakhirnya kalau pemeran utamanya itu berhasil mengambil alih
perusahaan dari Iya. game yang dia suka Iya, kan. iya. Menurutku apa ya, mungkin saya juga penasaran apa yang terjadi di yang kedua ini. Iya, menarik untuk kita tunggu. Sangat Eh, menarik. Karena kan itu dia sudah dia menang itu toh, menang dapat apa namanya yang dia bisa rasakan sensor seluruh di Iya, tubuhnya. iya, di film itu ada Iya. baju yang dipakai satu badan Iya. dan sensornya itu terasa satu Dia badan. terasa Itu gila kayak sih. disentuh di dunia Kalau- maya itu, tapi dia rasa. Kalau di depan ada betul itu, Gila. agak ngeri sebenarnya, cuman Iya. Bisa jadi saya rasa tidak bisa dihindari itu. bisa Pasti jadi pasti kayak akan terjadi. film SAO Sword Art Online. Mhm. Orang terjebak dunia game. Kalaupun mungkin itu mungkin bakal lama sekali Mesti lama sih. dan kalau bisa makanya tidak usah main game banyak-banyak. Di film itu, di film yang pertama juga ada pesan itu. Oh, iya. Iya, jangan main game terlalu banyak karena dia kalau tidak salah dia itu bikin satu hari Nah, full itu libur dari game seluruh dunia. Kan dia yang punya perusahaan tuh. Oh. Jadi dia matikan servernya selama satu hari. Bukan cuma film tentang permainan tapi ada juga pesannya di dalam. nah ini selanjutnya serba-serbi Marvel. Sebenarnya ada berita duka dulu ini, berita duka. Berita dukanya kita mungkin besok tidak bakal dapat lanjutan dari Ant-Man, The Marvel sama Eternals karena sudah dikonfirmasi 3 film itu bakal dihapus dari produksinya Marvel. Mungkin aneh deh, mungkin karena kemarin tiga-tiganya kurang rames tuh Iya, bisa jadi dan mendapat lumayan banyak kritikan dari penggemarnya. Banyak kritikan ya. Tapi saya rasa layak kan dihapus. Saya rasa maksudku pasti berpengaruh sama timeline nanti tuh. Maksudnya apalagi Ant-Man kan, Iya. apalagi Ant-Man mungkin ini pilihan berat bagi Marvel. karena dorang harus relakan 3 judul besar. Oh, yang mana Eternals itu dorang Masih nah, apalagi Eternals itu di yang pertama masih kurang sekali Iya. pengenalan karakternya kan. mungkin juga Eternals ini dia dipersiapkan untuk villain selanjutnya yang mana Galactus yang Mungkin ya, setara sama dia dan mungkin belum saatnya. Ini juga bisa jadi mengonfirmasi kalau villain selanjutnya bukan Galactus. Nah, by the way, saya pernah dengar ada teorinya kalau villainnya Avenger 6 ini, sebelumnya Avenger 5 itu Kang Dynasty, Avenger 6 itu Secret Wars. Iya. Kemungkinan villain ini tetap bakal Kang the Conqueror karena sudah dibuat sejauh ini, Serunut sudah, itu iya. dari awalnya ya. Mungkin recast walaupun ya kita bakal ini sama casting barunya dan bagaimanapun Marvel juga sudah pernah recast sih. Iya juga sih, kayak Rudy, terus Mark Ruffalo, Bruce Banner. Iya. Bruce Banner juga pernah di recast. Oke. Tapi menurutku Kang di recast semoga penggantinya bisa seperti pasti bisa lah. harusnya bisa. Sama selanjutnya kita bahas ini teori selanjutnya ada Fantastic Four. Fantastic Four ini menurutku kenapa maksudnya dia bukan Marvel sekali kalau misal kita di dunia ini tuh universe 616-nya MCU terus tiba-tiba masuk Fantastic Four tiba-tiba masuk kayak dia dari universe lain, sesimpel itu bukan kayaknya Marvel tidak sih kayak begitu, agak konyol sebenarnya. iya, kayak tiba-tiba begitu sekali bukan Marvel. Masa cuma begitu gitu. Iya. Nah, teorinya bagaimana kalau misal kan Fantastic Four ini sebelumnya kita bahas dulu poster resminya yang kemarin yang sekaligus memberitahukan case-nya. Nah, yang pertama kita lihat case-nya tuh case-nya orang-orang yang sudah tua. Berarti bukan ini Marvel buat bukan untuk jangka panjang, bukan yang mau dibuat dari pertama begitu ya? Bukan dari pengenalan lagi, maksudnya bukan dari intro dorang dapat kekuatannya lagi gitu. Bukan dari begitu. Walaupun film anunya itu maksudnya ini bakal kasih lihat kalau misal dorang itu
dapat kekuatannya kan dari planet lain, Iya. itu toh. Kena radioaktif apa begitu toh. Kena radioaktif, paparan radioaktif. Iya, bukan radioaktif. Terus Pas bereksperimen Reed bereksperimen. Richards kan. terus dorang ke planet lain itu. Nah, teorinya bagaimana kalau misal dorang sebenarnya tidak ke planet lain tapi dorang ke quantum realm. Wow. Nah, dorang terjebak di sana selama berapa ratus tahun, bertahun-tahun, tapi pas munculnya di tahun sekarang, di tahun yang sudah selesai Avenger 4, sudah selesai perang lah. sudah selesai lah masa-masanya Thanos dan lain-lain. Kan posternya tadi tuh di situ konsepnya klasik sekali, Jadul sekali. Nah, terus di situ The Thing, baca majalah Times yang rilis tahun 70-an atau 60-an, koreksi kalau salah. ya. Dan itu yang mempertegas kalau misal dorang ini sebenarnya sudah lama ada di universe ini, di universe 616, tapi Cuma terjebak di quantum realm, terus balik ulang di masa sekarang kayak gitu. Mungkin ada pengaruhnya dari di apa kejadian di Ant-Man 2. Bisa Mungkin, jadi bisa gara-gara jadi. Kang mati di situ, dorang sudah sadar, oh ternyata bener. Iya, Kayak gitu. menarik sih. Semua bisa menarik. Sih. Katanya ini teori kalau film sendirinya Fantastic Four ini bukan bahas soal kenapa dorang dapat ini, kenapa dorang bisa dapat kekuatannya, bukan itu, karena sudah banyak sebelumnya film Fantastic Four yang bahas soal itu. Iya. Jadi kemungkinan dorang bakal bahas kayak bagaimana dorang pas terjebak di quantum realm, kayak begitu. Itu bisa jadi anunya lah. Terus pas dorang masuk kembali ke dunia sekarang, apa yang terjadi. Iya. Nah, selanjutnya, ini banyak sekali kita bahas hari ini episode paling banyak kayaknya. Sebelumnya banyak sudah berita Marvel, cuma tak tampung dan kita baru sempat ini. Selanjutnya berita teori ini bakal jadi pertarungan besar yang mana bakal jadi siapa sebenarnya yang paling berpengaruh di Marvel ini, antara Loki atau Deadpool sama X-Men. Iya sih. Karena Deadpool sama Wolverine. Karena Deadpool sama Wolverine kita tahu dorang bakal berkontribusi di TVA, meluruskan timeline, dan Loki yang sebagai God of Story yang jadi pokok cerita. Sebelum mungkin ini kamu komen dulu, kamu tim Loki atau tim Deadpool Wolverine? Oke. Nah, yang berita terakhir hari ini itu datang dari anime Dragon Ball. Iya. Dimana ini berita duka sih, kita turut berbelasungkawa, turut sedih. Dari kreatornya itu meninggal dunia. Akira Toriyama, the legend sih. Dia yang mana kita tahu juga anime Dragon Ball ini banyak menginspirasi komik-komik shonen, anime shonen kayak Naruto, One Piece, gitu lah. Dan anime yang terhitung sangat tua lah. Iya, legend sekali. Makanya kemarin sampai beberapa anime itu buat tribute lah ke sama kreatornya ini, kayak di Solo Leveling ada. Beberapa anime lain juga bikin tribute, saya rasa harus sih. Momen mengharukan sekali tuh, karena keren. Berita duka Dan kita turut berbelasungkawa. Oke. Begitu saja berita kali ini. Sebuah berita kali ini. Kalau misal ada berita, ada lain, ada saran berita, komen di bawah. Komen. Iya. Atau tidak, kalau misal kita salah, komen di bawah, kita diskusikan, kita sama-sama. Betul. Kita mau diskusi. Dan follow IG kita di sebuah kelompok. Kita sebuah kelompok. Terus kita juga di TikTok official sebuah underscore stop kalau tidak salah. Dan tentunya jangan lupa like kalau suka, kalau tidak suka komen. Komen saja. Oke. Nah, jangan lupa belajar di
Half Berlatih Train. di Half Train. Yoi. Itu dia. Sip, Terima kasih. keren. Anjing ini paling lama sih. Foto.